Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekskresi toksikan. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains sebagai dosen pengampu mata kuliah toksikologi. Perkenalkan, nama saya Aprila Hasim dengan NIM 2201102. Selanjutnya ada Damelia Rahma Oktaviani dengan NIM 2201106, Mimi Oktavianti 2201121, Muhammad Yusuf Hanafiah 2201123, Nurfadilah Izati 2201126, Putri Salwa 2201129, yang terakhir ada Selvi Helvina dengan NIM 2201139. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari ekskresi. Nah, ekskresi itu adalah perpindahan xenobiotika dari sirkulasi darah ke organ ekskresi. Selain itu, xenobiotika pangan dalam bentuk utuh, metabolit akhirnya juga diekskresi. Bahkan terkadang racun semuanya diekskresi dalam bentuk metabolit. Dengan demikian, efektivitas atau kecepatan dan jumlah ekskresi racun tidak ditentukan oleh kapasitas organ ekskresi, melainkan juga keefektivitas metabolisme. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Jalur ekskresi toksikan. Toksikan dapat keluar dari dalam tubuh melalui berbagai macam cara, antara lain, yang pertama urin. Organ tubuh yang berperan penting terhadap ekskresi toksikan melalui urin adalah ginjal. Yang kedua, empedu. Ekskresi melalui empedu berasal dari metabolisme toksikan oleh organ hati. Yang ketiga, paru-paru. Toksikan yang tetap berada pada suhu tubuh akan diekskresikan melalui paru-paru. Contoh, cairan yang mudah menguap, dietil-etirop, gas dengan kelarutan rendah dalam darah, misalnya etilin, gas dengan kelarutan tinggi dalam darah, misalnya kloroform. Baiklah, saya Mimi Oktavianti. Di sini saya akan melanjutkan. Yang keempat itu ada feses. Feses merupakan salah satu jalur ekskresi toksikan hasil metabolisme pada saluran gastrointestinal. Yang kelima itu ada ACE ekskresi melalui air susu. Ini sangat berbahaya karena dapat memindahkan toksikan dari ibu ke anaknya atau misalnya dari hewan ke manusia. Toksikan diekskresikan ke air susu melalui proses difusi. Yang keenam itu ada keringat dan saliva, merupakan jalur minor untuk ekskresi toksikan. Selanjutnya ialah proses ekskresi toksikan. Yang pertama itu ialah ekskresi ginjal, di mana ekskresi ginjal ini ialah organ terpenting untuk ekskresi obat, yaitu ginjal. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 3 proses, yaitu yang pertama itu ialah filtrasi dari darah melalui pori glomerulus, di mana pada tahap pertama ini pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus. Hasil dari filtrasi ini pun berupa filter glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Dan yang kedua ialah difusi dari aliran darah ke dalam tubulus, di mana pada proses tahap kedua ini zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Pada tahap ini terjadi di tubulus contortus, proximal, dan lengkung Henle. Dan yang ketiga adalah transfer aktif ke dalam cairan tubular. Filtrasi glomerulus hanya terbatas bagi senyawa dengan berat molekul kurang dari 60.000. Derajat ikatan antara xenobiotika dan protein mempengaruhi kecepatan filtrasi. Pada tahap terakhir ini, dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia, seperti yang disebutkan di atas, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Disinilah tempatnya. Pada proses ini terjadi di tubulus contortus, distal, dan tubulus collectivus sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Proses ekskresi selanjutnya terjadi pada tubuh, yaitu ekskresi pada empedu.
Ekskresi ini terjadi di hati dan memiliki peranan penting bagi pengeluaran racun, salah satunya yaitu xenobiotika. Selain sebagai pintu gerbang masuknya xenobiotika atau racun dari saluran cerna ke sirkulasi darah karena adanya vena hepatika. Hati juga mampu mengekskresi racun yang masuk dan kemudian menawar racun melalui proses metabolisme tertentu atau justru sebaliknya. Ekskresi empedu adalah proses pelepasan empedu oleh hati ke dalam saluran empedu yang kemudian mengalir ke dalam usus 12 jari. Empedu mengandung zat-zat seperti emulsifer lemak, yaitu asam empedu, pigmen empedu, dan kolesterol. Fungsi utama ekskresi empedu adalah untuk membantu dalam pencernaan dan penyerapan lemak dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang ketiga, ekskresi paru-paru. Ekskresi xenobiotika melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Paru-paru adalah jalur utama ekskresi karbon monoksida dan pemberian oksigen dapat memperpendek waktu paruh karboksihemoglobin dari 4,5 jam dalam udara sampai 1,5 jam dalam 100% oksigen. Selanjutnya, keempat, ekskresi melalui empedu. Ekskresi obat yang kedua penting adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama fases. Kelima, ekskresi melalui kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh kita yang utama karena berada di lampiran anggota tubuh yang paling luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Fungsi kulit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan keringat. Kedua, pelindung tubuh. Ketiga, menyimpan kelebihan lemak. Keempat, mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir, tempat pembuatan vitamin D dan provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Keenam, proses pembentukan keringat. Bila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak darah yang mengalir ke daerah tersebut. Karena pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Kemudian, air bersama larutannya keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar-kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Sekian, terima kasih.